bertanya, bagaimana otak kita bisa langsung memahami ucapan orang lain padahal kalimatnya belum selesai diucapkan? Pertanyaan sederhana ini menjadi dasar kajian dalam psikologi bahasa. Psikologi bahasa membahas bagaimana manusia memahami, menyimpan, dan menghasilkan bahasa melalui proses mental. Salah satu prinsip utamanya adalah pemrosesan bahasa yang berlangsung cepat, bertahap, dan bersifat prediktif. Otak bahkan sudah menebak makna sebelum kalimat selesai didengar atau dibaca. Agar proses ini bisa terjadi, otak memiliki penyimpanan khusus yang disebut leksikon mental. Di dalamnya tersimpan kata, makna, aturan tata bahasa, dan struktur kalimat. Lalu, dari mana pengetahuan bahasa ini berasal? Bahasa diperoleh melalui interaksi, paparan dari lingkungan, dan kapasitas kognitif bawaan. Inilah sebabnya anak-anak mampu belajar bahasa secara alami tanpa pengajaran formal. Setelah bahasa diperoleh, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana bahasa diproduksi? Menurut Revolt, produksi bahasa berlangsung melalui 3 tahap, yaitu konseptualisasi untuk menentukan pesan, formulasi untuk menyusun kata dan struktur kalimat, serta artikulasi untuk mengucapkannya melalui organ bicara. Sebaliknya, dalam memahami bahasa, otak memproses bunyi, kata, struktur sintaksis, hingga akhirnya sampai pada makna. Proses ini sangat dipengaruhi oleh konteks dan pengetahuan sebelumnya. Bahasa juga tidak bekerja sendiri. Ia berkaitan erat dengan memori, perhatian, persepsi, dan penalaran. Makna suatu ujaran seringkali ditentukan oleh situasi dan niat penutur, bukan hanya oleh kata-kata yang digunakan. Proses ini menjadi semakin kompleks pada penutur bilingual, karena dua bahasa dapat aktif secara bersamaan. Otak kemudian menggunakan kontrol kognitif untuk memilih bahasa yang sesuai. Tadi kita sudah membahas bahasa dari sisi proses mental. Sekarang, mari kita lihat bagaimana otak bekerja dari sisi biologis melalui kajian syarat bahasa atau neurolinguistik. Dalam otak terdapat beberapa area utama yang berperan dalam bahasa. Area Broca berfungsi dalam produksi bahasa dan struktur sintaksis, sedangkan area Wernicke berfungsi dalam pemahaman makna. Selain itu, terdapat area lain yang mendukung kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Menariknya, otak bersifat plastis, artinya ketika satu bagian mengalami kerusakan, bagian lain dapat beradaptasi dan mengambil alih fungsi tersebut. Pada umumnya, fungsi bahasa didominasi oleh hemisfer kiri, dan pemrosesan bahasa berlangsung secara paralel, di mana fonologi, sintaksis, dan makna diproses secara bersamaan. Disinilah terlihat jelas hubungan antara psikologi bahasa dan neurolinguistik. Psikologi bahasa menjelaskan proses mental, sedangkan neurolinguistik menjelaskan mekanisme otak yang memungkinkan proses tersebut terjadi. Sebagai contoh, tahapan produksi bahasa menurut Revolt selaras dengan jalur neurologis dari area Broca menuju konteks motorik. Sementara itu, pemahaman makna berkaitan dengan aktivasi area Wernicke. Gangguan bahasa seperti afasia Broca dan afasia Wernicke menunjukkan bahwa ketika area otak tertentu rusak, proses mental bahasa juga ikut terganggu. Dari seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap proses mental bahasa memiliki dasar saraf, dan setiap aktivasi saraf mencerminkan proses mental tertentu. Dengan kata lain, bahasa bukan sekedar rangkaian kata, melainkan hasil kerja sama yang kompleks antara pikiran dan otak. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai psikologi bahasa dan syarat bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.